Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Cahya Novianti, NIM 4220035 dengan partner saya Renin Amalia dengan NIM 4220033. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah Timur didirikan oleh keturunan Umayyah atas rintisan Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Setting cikal bakal dinasti ini bermula ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah menggantikan kedudukan Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu kebijakan awal dari Ali adalah pengambil alihan tanah-tanah dan kekayaan negara yang telah dibagi-bagikan oleh Utsman kepada keluarganya dan memecat gubernur-gubernur dan pejabat pemerintahan yang diangkat Utsman untuk meletakkan jabatannya. Namun Muawiyah, gubernur Syria, menolak pemecatan itu sekaligus tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah dan bahkan membentuk kelompok yang kuat dan menolak untuk memenuhi perintah-perintah Ali. Dia berusaha membalas kematian Khalifah Utsman, atau kalau tidak, dia akan menyerang kedudukan khalifah bersama-sama dengan tentara Syria. Desakan Muawiyah akhirnya tertumpah dalam perang Siffin. Para Khalifah Dinasti Umayyah Timur. Dalam rentang waktu pemerintahan sekitar 90 tahun, pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang menganut sistem monarki terus berkembang di bawah pemerintahan raja-raja yang berasal dari garis keturunan Umayyah bin Abdul Syams. Periodisasi pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. 1. Muawiyah I bin Abu Sufyan 41 sampai 61 Hijriyah atau 661 sampai 680 Masehi. 2. Yazid I bin Muawiyah 61 sampai 64 Hijriyah atau 680 sampai 683 Masehi. 3. Muawiyah II bin Yazid 64 sampai 65 Hijriyah atau 683 sampai 684 Masehi. 4. Marwan I bin Al-Hakam 65 sampai 66 Hijriyah atau 685 sampai 705 Masehi. 6. Al-Walid I bin Abdul Malik 86 sampai 97 Hijriyah atau 705 sampai 715 Masehi. 7. Sulaiman bin Abdul Malik 97 sampai 99 Hijriyah atau 715 sampai 717 Masehi. 8. Umar II bin Abdul Aziz 99 sampai 102 Hijriyah atau 717 sampai 720 Masehi. 9. Yazid II bin Abdul Malik 102 sampai 106 Hijriyah atau 720 sampai 724 Masehi. 10. Hisham bin Abdul Malik 106 sampai 126 Hijriyah atau 724 sampai 743. 11. Al-Walid II bin Yazid II 126 sampai 127 Hijriyah atau 743 sampai 744 Masehi. 12. Yazid III bin Al-Walid 127 Hijriyah atau 744 Masehi. 11. Ibrahim bin Al-Walid 127 sampai 744 Masehi. 12. Marwan II bin Muhammad atau memerintah di Haran Jazirah 127 sampai 133 Hijriyah atau 744 sampai 750 Masehi. Masa kemajuan dinasti Umayyah Timur. Terlepas dari perebutan kekuasaan pada masa awal kekhalifahan Bani Umayyah, sehingga cukup menimbulkan goresan luka sejarah pada generasi Islam setelahnya yang melihatnya dalam perspektif berbeda dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa 90 tahun masa pemerintahannya
Dinasti Bani Umayyah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan membangun peradaban Islam di dunia. Ada begitu banyak hal perkembangan dan kemajuan Islam yang berhasil dirintis dan dicapai oleh dinasti Bani Umayyah pada masanya, antara lain: 1. Ekspansi wilayah yang sangat luas. 2. Pembenahan administrasi pemerintahan. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Kemiliteran, pertahanan, dan keamanan. 5. Peradilan. 6. Perkembangan arsitektur. Masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum kedatangan Islam, Spanyol dikenal dengan nama Tiberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah pada masa Khalifah Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan, yaitu Tarikh Ibnu Malik, Tarikh Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nusair. Perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama, tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus, dan stabilitas politik negeri masih mengalami gangguan-gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Periode kedua, tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, yaitu Abdurrahman I. Umat Islam pada periode ini mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun bidang peradaban. Periode ketiga, tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abd al-Rahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyayangi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abd al-Rahman al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perkembangan Islam di Spanyol pada periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya, orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif untuk penyerangan. Periode kelima, 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara. Periode ke-6, 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, yaitu antara tahun 1232 sampai 1492, ketika umat Islam Andalus bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Ammar pendiri. Dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf bergelar Al-Nasr. Oleh karena itu kerajaan ini disebut juga Nasriyah. Kemajuan peradaban, kemajuan intelektual, filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibn Abd al-Rahman tahun 832 sampai 886 Masehi.
B. Sains. Abbas ibn Fama termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya al-Nakas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahad ibn Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Dalam bidang fikih, Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad ibnu Abdul al-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibnu Abdul al-Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya yaitu Abu Bakar ibnu al-Qutiyah, Munsir ibnu Sa'id al-Baluti, dan Ibnu Hashim yang terkenal. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Pada bidang bahasa dan sastra, bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik pengarang Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali al-Isiblili, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan al-Qornati. Kemegahan pembangunan fisik. Orang-orang memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Kalau dam digunakan untuk mengecek curah air waduk, dibuat konservasi. Pengaturan hidrolik itu dibangun dengan memperkenalkan roda air asal Persia yang dinamakan Nourah atau Spanyol Noria. Namun pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Zafariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Makmum, Masjid Sevilla, dan Istana Al-Hamra di Granada. Faktor-faktor pendukung kemajuan Spanyol Islam, kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdu al-Rahman al-Dakhil, Abdu al-Rahman al-Wasid, dan Abdu al-Rahman al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Penyebab kemunduran dan kehancuran. Konflik Islam dengan Kristen. Tidak adanya ideologi pemersatu. Kesulitan ekonomi. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Keterpencilan. Namun ada faktor lain yang menyebabkan kemunduran kebudayaan Islam, yaitu kelemahan di bidang politik, munculnya orang-orang Monggol, munculnya unsur Turki, ditemukannya Mesir. Pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam, jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam,
tetapi ia telah membidangi gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan atau Auclarum pada abad ke-18 Masehi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.